Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita masih membahas tentang metabolisme pada bagian katabolisme karbohidrat atau pada metabolisme bagian yang kedua. Jadi, metabolisme itu dibagi menjadi dua, ada katabolisme, ada anabolisme, dan hari ini kita bahas untuk katabolisme. Kata dasarnya katabolisme itu penguraian dari senyawa kompleks, senyawa yang besar menjadi senyawa yang lebih sederhana dan biasanya menghasilkan energi. Jadi ini reaksinya ya, nanti contohnya ini sebagian cuplikan saja dan kita langsung bahas untuk katabolisme karbohidrat. Pertanyaan mendasarnya begini, dari mana kita dapat atau mendapatkan energi? Mungkin kalau kita tanya kepada adik-adik kita, mungkin mereka akan menjawab, ya karena mendapatkan atau karena makan. Ada juga yang menjawab karena bernafas dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini bisa untuk menjawab bagaimana mekanisme energi terbentuk dari makanan yang kita makan atau dari oksigen yang kita hirup. Jadi perpaduan di antaranya. Atau mungkin dulu kita mengenalnya ada respirasi gitu ya. Respirasi sering diartikan sebagai bernafas, padahal respirasi itu dibagi menjadi dua. Nanti ada yang eksternal, ada yang internal atau yang di dalam sel atau yang di luar sel. Nah, ini reaksi besarnya C6 ya. C6 H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. ATP itu yang waktu itu kita sudah bahas pada pertemuan pertama, yaitu energi yang dapat kita gunakan. Nah, di sini ada dua, respirasi aerob yang menggunakan oksigen, ini ada oksigennya, sedangkan yang di bawah ini ada respirasi anaerob. Respirasi aerob nanti kita bahas di bagian akhir. Nah, untuk respirasi aerob itu ada 4 tahap, tapi dalam beberapa literatur kadang disebutkannya 3 tahap. Tahap yang pertama namanya glikolisis. Kemudian tahap yang kedua dekarboksilasi oksidatif. Tahap yang ketiga namanya siklus asam sitrat atau disebut sebagai daur Krebs. Kemudian yang keempat sistem transport elektron. Kadang-kadang dalam beberapa literatur yang versi 3 tahapan dekarboksilasi oksidatif itu bagian dari daur Krebs. Jadi glikolisis, daur Krebs, sistem transport elektron. Itu kalau yang 3 versi. Kita pakainya yang 4 versi saja, glikolisis, DO, dekarboksilasi oksidatif, siklus atau daur Krebs, kemudian sistem transfer elektron. Nah, nanti pada respirasi anaerob yang kita bahas itu contohnya fermentasi, ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kita bahas yang pertama, respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan oksigen. Nah, bagian besarnya seperti ini ya. Jadi bahan utamanya itu adalah glukosa. Glukosa mengalami glikolisis, sebenarnya rangkaiannya panjang ya, kemudian hasil akhirnya diantaranya adalah pirufat. Glikolisis juga menghasilkan ATP, juga menghasilkan NADH. Kemudian nanti masuk ke dalam organel sel yang bentuknya seperti ini ya. Ini namanya mitokondria. Jadi hasilnya tadi pirufat masuk ke dalam mitokondria dan akan diproses dalam siklus Krebs. Siklus Krebs juga menghasilkan ATP, juga menghasilkan NADH, FADH. Tahap berikutnya, NADH dari glikolisis, NADH dari siklus Krebs, FADH dari siklus Krebs tadi masuk ke dalam sebuah sistem, namanya sistem transport elektron, dan menghasilkan ATP. Maka kemudian ATP ini dijumlah sebagai sebuah hasil respirasi anaerob. Kita akan uraikan satu persatu, seperti apa glikolisis, seperti apa dekarboksilasi oksidatif tadi di sini ya. Dekarboksilasi oksidatifnya
Ini di sini ada DO sebenarnya, cuma nggak tertulis begitu. Kemudian ada siklus Krebs, ada transfer elektron. Oke, kita bahas yang pertama, glikolisis. Glikolisis itu rangkaian reaksi yang menguraikan satu molekul glukosa atau ikatan karbon C6 yang terjadi dalam sitoplasma sel. Ya, posisinya sudah di dalam sel, di bagian sitoplasma atau cairan sel. Hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian di sini ada 4-2, ini maksudnya adalah sebenarnya menghasilkan 4 ATP, tapi punya modal atau menggunakan modal 2 ATP, sehingga hasil akhirnya adalah 2 ATP saja. Kemudian ada hasil sampingan, yaitu 2H2O atau 2 molekul air. Reaksinya seperti ini kira-kira. Ada glukosa, ya, ada glukosa ini senyawa atau disebutnya substrat. Ya. Substrat atau bahan. Ya. Glukosanya dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Untuk merubahnya diperlukan ATP, satu molekul ATP. Kemudian glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Dari fruktosa dirubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Ini juga memerlukan 1 ATP. Sehingga di awal ini memerlukan 2 ATP. Berikutnya, fruktosa 1,6-difosfat ini terbagi menjadi 2. Ini ya, kalau ini ada jendolnya ya, buletannya di sini ada 6, berubah menjadi 2. Ini ada 3, yang sebelah sini juga 3. Ya. Nah, ini lanjutannya fosfogliserat dehid kemudian dirubah menjadi 1,3-difosfogliserat dan itu menghasilkan NADH. Nah, mungkin pengantar saja sedikit, NADH itu senyawa yang nanti bisa menjadi pemicu terbentuknya ATP. Ya. Kemudian dari 1,3-fosfogliserat dirubah menjadi 3-fosfogliserat. Ini juga menghasilkan ATP. Terus dari 3-fosfogliserat dirubah menjadi 2-fosfogliserat. Kemudian ini disinilah proses menghasilkan H2O atau air. Kemudian dirubah menjadi fosfoenol pirufat. Kemudian dari ini dirubah menjadi asam pirufat dan di sini menghasilkan ATP. Jadi dihasilkan ATP 1, 2. Nah, ATP-nya di sini ada ATP 1, di sini ada ATP yang kedua. Karena ini cuma sebelahnya ada di sini. Ini separuhnya di sini, maka totalnya ada 4 ATP. NADH-nya ada di mana? Ini NADH 1, berarti yang satu lagi ada di sini. Berarti totalnya ada 2 NADH. Jadi yang terpenting pada proses glikolisis ini, kalian tahu substrat awalnya apa, hasilnya apa, dan kemudian di bagian mana dihasilkan ATP, di bagian mana dihasilkan NADH, di bagian mana dihasilkan air. Kita lanjut proses yang kedua, namanya dekarboksilasi oksidatif atau sering disingkat dengan DO. Kalau tadi berlangsungnya glikolisis itu di sitoplasma, untuk DO berlangsungnya di matrik mitokondria. Berarti ini sudah masuk ke dalam mitokondria. Substratnya 2 molekul asam pirufat. Asam pirufatnya dari mana? Dari hasil glikolisis. Kemudian hasilnya nanti 2 asetil-CoA atau asetil koenzim A dan 2 NADH. Hasil sampingannya CO2, 2 molekul CO2. Nah, ini kira-kira prosesnya. Tadi di sitosol atau sitoplasma itu ada asam pirufat ya. Asam pirufat itu karbon berikatan 3, kemudian masuk ke dalam mitokondria. Masuk ke dalam mitokondria, menghasilkan NADH. Menghasilkan NADH,
dan juga menghasilkan CO2. Perlu diingat tadi yang dihasilkan glikolisis itu adalah 2 asam pirufat. Berarti ini terjadinya 2 kali, makanya nanti hasilnya 2 NADH dan 2 CO2. Hasilnya adalah 2 asetil koenzim A. Ya, ini sangat singkat prosesnya. 2 asetil koenzim A nanti baru masuk ke tahapan berikutnya. Ya, jadi yang perlu diketahui terjadinya di mana, hasilnya apa, substratnya awalnya apa, ya. Kita lanjut lagi. Proses berikutnya adalah siklus Krebs atau daur asam sitrat. Tadi kan dari DO dihasilkan yang terakhir itu adalah asetil koenzim A. Nah, ini untuk siklus Krebs berlangsungnya di matriks mitokondria, substratnya 2 asetil koenzim A. Ini 2 asetil koenzim A itu berasal dari dekarboksilasi oksidatif. Hasilnya ini cukup banyak, ada 6 NADH, ada 2 FADH, dan 2 ATP. Hasil sampingannya 4 CO2, 4 karbon dioksida. Oke, kita lanjut. Nah, ini prosesnya, maaf sebagian tertutup. Asetil koenzim A yang dari dekarboksilasi oksidatif tadi masuk ke dalam siklus Krebs dirubah menjadi sitrat, kemudian isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil CoA, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Nah, kita lihat, perhatikan saja di manakah terjadi atau terbentuknya air misalnya di proses 1. Ini terbentuk air. Kemudian di sini malah membutuhkan air. Nah, ini membutuhkan air, kemudian dihasilkan NADH. NADH 1, 2, kemudian di sini ada 3. Ada 3 NADH. Tapi ingat, ini masih 1 asetil CoA. Berarti kalau 2 asetil CoA, berarti NADH-nya ada 6. Kemudian kita lihat FADH. FA2-nya di sini dihasilkan 1, tapi ingat ini baru 1 asetil CoA. Kalau 2 berarti 2 FADH. Kemudian juga dihasilkan ATP. Dihasilkan ATP ini 1 juga ya, tapi karena di sini substratnya 2 asetil CoA, maka dihasilkan 2 ATP. Yang sering ditanyakan misalnya, di manakah terbentuknya ATP pada siklus Krebs? Maka pada perubahan suksinil CoA menjadi suksinat. Dan perlu teman-teman ingat semuanya bahwa setiap proses ini membutuhkan enzim. Jadi kalau di tingkat lebih lanjut ditanyakan juga enzimnya apa ya, gitu ya. Kita lanjut kemudian transfer elektron. Jadi di awal NADH dan FA2 itu belum bisa digunakan menjadi pasokan energi yang dapat digunakan. Maka NADH dan FADH itu harus diubah ke dalam bentuk ATP. Nah, proses itu namanya transfer elektron karena menggunakan perbedaan gradien atau gradien elektron. Tempatnya terdapat di membran dalam mitokondria atau kita sebut sebagai kristal. Hasilnya nanti NADH dan FADH dirubah menjadi ATP, totalnya ada 34. Jadi NADH itu setara dengan 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Makanya kalau ada 10 NADH akan menjadi 30 ATP. 10 NADH ini dari mana? Sebentar. 10 NADH ini dari mana? 6-nya dari siklus Krebs, kemudian yang 2 dari DO plus 2 dari glikolisis, totalnya ada 10. Sedangkan 2 FADH, 1 FADH nanti setara dengan 2 ATP, itu totalnya 2 saja dari siklus Krebs semua. Jadi totalnya 4 ATP. Jadi 4 ATP plus 30 ATP, totalnya ada 34 ATP yang dihasilkan dari transfer elektron. Kita lihat reaksinya, nah kira-kira seperti ini. Jadi
NADH, FADH itu kan mengandung atau membawa hidrogen atau H+. Ini hidrogennya ini akan dilepaskan ke mitokondria bagian luar. Kemudian karena ada terjadi gradien, terjadi perbedaan elektron, maka kemudian oleh H+ tadi masuk lagi dan itu dimanfaatkan oleh ATP sintase untuk membentuk ATP. Ya, kalau NADH lihat mulainya dari sini dia melepaskan 3 H+, kalau FADH2 dia melepaskan hanya 2 H+, makanya kesetaraannya berbeda. Oke, jadi dalam proses pembelajaran respirasi aerob, tadi masing-masing prosesnya glikolisis, kemudian DO, siklus Krebs, terus elektron itu yang sering ditanyakan perbandingannya. Di mana terjadinya, kemudian substrat awalnya apa, dan hasilnya apa. Itu yang paling sering ditanyakan. Nah, untuk menguji pengetahuan kalian, ini sudah disiapkan link Google Form untuk metabolisme 2, latihan soalnya. Ini latihan soalnya untuk IPA 1, linknya seperti ini. IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, IPA 6, IPA 7. Dan ini semuanya berpassword. Passwordnya silahkan lihat di bagian tugas di aplikasi MySchool. Berikutnya kita lanjut respirasi anaerob ya. Jadi awal tadi respirasi anaerob itu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Karena tidak membutuhkan oksigen, maka proses transfer elektron itu tidak terjadi sehingga perubahannya yang menghasilkan banyak ATP tadi tidak terjadi ya. Itu perbedaan utamanya. Di sini ada dua, ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Perbedaannya, kalau fermentasi alkohol itu dilakukan oleh mikroorganisme, misalnya oleh jamur, oleh bakteri gitu ya. Sedangkan fermentasi asam laktat itu dilakukan oleh makroorganisme, misalnya kita atau manusia. Fermentasi alkohol C6H12O6 ini kan sama glukosa. Masih sama glukosa, ini glukosanya sama, dirubah menjadi C2H5OH. Ini adalah etanol. Hasilnya hanya 2 ATP. Ini efek sampingnya 2 CO2. Kita lanjut. Kalau fermentasi asam laktat dari C6 senyawanya berubah menjadi C3. Jadi ini baru setara dengan asam pirufat. Hasilnya masih juga 2 ATP. Jadi respirasi anaerob, energi yang dihasilkannya jauh lebih kecil ya. Kalau tadi kan 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob hanya 2 ATP. Kalau dilihat dari hukum kekekalan energi kok nggak cocok. Kenapa? Karena di sini di asam laktat dan di sini etanol itu masih mengandung cadangan energi. Ya, jadi belum selesai ini sebenarnya proses respirasinya. Oke, kita bahas yang pertama, fermentasi alkohol. Ini kira-kira proses reaksinya. Glukosa tadi sama dengan respirasi dengan glikolisis, oleh glukosa, kemudian dirubah menjadi 2 asam pirufat. Ini namanya juga prosesnya glikolisis. Ingat tadi glikolisis itu menghasilkan 2 ATP, dan 2 NADH. Karena nggak adanya oksigen, maka 2 asam pirufat ini dirubah menjadi 2 asetaldehid. Efek sampingnya menghasilkan CO2. Nah, asetaldehid itu senyawa dengan 2 atom karbon. Atau bulatannya 2 gitu ya. Nah, NADH dari glikolisis tadi dimanfaatkan lagi dalam perubahan asetaldehid menjadi alkohol atau etanol. Jadi berubah nih dari NADH itu berubah lagi. Sehingga yang tersisa hanya ATP-nya saja. Kita lanjut.
fermentasi asam laktat. Nah, ini juga sama sebenarnya prosesnya melewati glikolisis juga. Dari glukosa menjadi 2 asam pirfat menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. NADH ini digunakan lagi dalam perubahan 2 pirufat kemudian menjadi 2 asam laktat. Ini kalau asam laktat ini senyawanya masih 3C, ya, 3 karbon. Sehingga energinya lebih masih tersisa banyak atau tersimpannya banyak. Nah, kapan sebenarnya kalau tadi fermentasi asam laktat dilakukan oleh manusia salah satunya kalau kalian olahraga pegel-pegel gitu ya, habis olahraga itu kan sehari kemudian mungkin rasanya pegel. Nah, rasa pegal itu karena adanya penimbunan asam laktat. Nah, mungkin waktu olahraga kita kekurangan oksigen tapi tetap maksa sehingga terjadi penumpukan asam laktat. Nah, kita lihat sekarang perbandingan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, kira-kira perbandingannya begini. Perbedaan yang pertama tentang kebutuhan oksigen. Aerob butuh oksigen, respirasi anaerob tidak butuh oksigen. Lokasinya di mitokondria, sedangkan kalau respirasi aerob tidak masuk ke mitokondria, tapi hanya terjadi di sitoplasma. Nah, kalau respirasi aerob, saya ulangi, ada di sitoplasma, tapi dilanjutkan ke mitokondria, yang menghasilkan banyak energi di mitokondrianya. Energi yang dihasilkan 36 ATP. Nah, kita bahas sekarang. Ini mungkin agak ribet sedikit. Dari mana ketemu 36 ATP? 2 ATP dihasilkan dari glikolisis. 2 ATP lagi dihasilkan dari siklus Krebs. Sedangkan transfer elektron menghasilkan 34 ATP. Jadi totalnya sebenarnya 38 ya. Kenapa kemudian ditulisnya 36? Karena 2 ATP diperlukan pada saat perpindahan NADH dan FADH ke dalam transfer elektron. Sehingga hasil bersihnya ini sebenarnya 32. 32 tambah 2 tambah 2, 36 ATP. Oke, kita lanjut. Respirasi anaerob hanya dihasilkan 2 ATP saja. Prosesnya sekarang kita lihat. Aerob panjang, maka dikatakan rumit atau kompleks. Respirasi anaerob sederhana. Tahapannya glikolisis, siklus Krebs, transfer elektron. Tambah satu lagi, dekarboksilasi oksidatif. Ya, jangan lupa. Kemudian respirasi anaerob hanya glikolisis atau fermentasi saja. Oke, ini untuk pembahasan katabolisme karbohidrat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih bingung juga boleh tanya, ya. Silakan di chat di komen juga boleh, dan mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa, putar lagi nggak apa-apa. Videonya kita share di YouTube agar kalian bisa belajar. Kalaupun materi di My School-nya udah kadang-kadang dihapus, jadi kalian bisa lihat di YouTube. Oke, terima kasih. Semoga tidak membingungkan dan kalian makin rajin, makin pintar, makin tambah ilmunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.